Jadi hari ini kesannya luar biasa sekali, Jaga Bumi, Jaga Indonesia, Positive Talk 1. Kalau bisa memang kegiatan ini tidak hanya berhenti di sebuah talk show atau seminar saja, tapi bisa dilakukan juga secara terus-menerus oleh teman-teman yang tadi sudah menyaksikan. Dan intinya memang semuanya harus ada kerjasama satu sama lain, dan semuanya demi Indonesia agar lebih baik lagi dalam menangani sampah. Kesan saya setelah partisipasi dalam acara Jaga Indonesia, Aksi Demi Bumi, acaranya keren banget. Saya apresiasi sekali inisiatif yang digelontorkan oleh Yayasan Rumah Beta ini, dan senang sekali bisa ambil bagian menjadi salah satu narasumber. Semoga acara ini masih ada terus di sesi-sesi berikutnya dan selalu membawa tema-tema yang relevan dengan isu-isu yang sedang kita hadapi hari ini, dan bisa menempatkan pemuda Indonesia di garis terdepan untuk menjaga Indonesia dan menjadi bagian dari solusi. Kesannya menarik dan seru banget karena di diskusi hari ini itu menyederhanakan hal-hal yang sebenarnya ketika dilihat bentar gitu ya, sekilas itu kompleks, tapi ternyata pas kita pelan-pelan ngebahas ternyata seru banget gitu, dan hal-halnya itu juga dekat dengan kita. Jadi ini merupakan salah satu program yang seru dan sebenarnya juga ditunggu-tunggu sih sama teman-teman mahasiswa kayak gitu. Ya pasti seneng, terharu dan bangga juga kita diajak. Hikmat ya teman-teman semua, semoga pesannya dapat dan acara ini keren. Ya pasti seneng sih, bangga dikasih kepercayaan ikut andil dalam program ini gitu. Kalau menurut aku sih sebenarnya lebih ke alamnya ya, karena ada beberapa yang diposting sama orang di sosial media soal yang pantai waktu itu di Bali segala macam gitu, dan kayaknya menurut kami kayak memang plastik tuh sebenarnya bisa digantiin sama hal yang lain gitu, untuk sebagai penunjang untuk misalnya kayak belanja gitu-gitu ya. Oke, kita harus bawa kantong sendiri gitu, tapi kalau misalnya memang mau menggunakan plastik pun harus dipilah-pilih gitu, jadi kayak bisa di recycle, terus bisa jadi bahan-bahan yang lebih berguna gitu. Jadi karena kan setahu kita plastik itu kan susah untuk ya gitu, jadi kayak sebaik mungkin jangan menggunakan plastik lagi gitu. Mulai dari hal-hal kecil deh, misalnya kayak di setiap mobil harus ada pengganti plastik gitu kalau untuk belanja apapun gitu. Ya. Hari ini kita senang banget dari Coca-Cola Foundation Indonesia bisa akhirnya kerja bareng dengan Yayasan Rumah Beta. Kita luncurin satu program namanya Jaga Indonesia, Aksi Demi Bumi gitu ya. Dan hari ini kita buat satu sharing session sama teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa, dan responnya sangat bagus, dan kita dari Coca-Cola Foundation juga menyambut sangat baik gitu ya, karena tadi saya juga sempat baca komen-komennya, terus partisipasinya gitu. Kita bisa bikin sharing session yang bermakna tapi juga tetap fun gitu. Tentunya dibantu dengan Yayasan Rumah Beta yang juga ngedatengin sahabat-sahabatnya Glenn Fredly gitu, almarhum Glenn Fredly, yang bisa sama-sama menyumbangkan pikirannya, mengkampanyekan gerakan ini untuk lebih seru lagi ke anak-anak muda. Jadi thank you banget, terima kasih untuk Yayasan Rumah Beta, dan kayaknya perjalanannya masih panjang. Mudah-mudahan gerakan Jaga Indonesia, Aksi Demi Bumi ini bisa terus melebar dan akhirnya bisa kasih impact yang lebih bagus untuk Indonesia. Kalau menurutku kegiatannya sangat keren. Topik yang dibawain juga sesuai dengan keadaan lingkungan kita saat ini, dimana supaya kita bisa melindungi Indonesia, melindungi lingkungan kita sesuai dengan nama programnya itu Jaga Indonesia, Aksi Demi Bumi. Kemasan acara ini juga menurutku sangat anak muda banget ya, karena topik-topik yang dibicarakan juga secara santai, ngobrol-ngobrol, kemudian juga ada yang bintang tamunya untuk nyanyi. Jadi menurutku kegiatan seperti ini yang harusnya selalu dilakukan untuk kita membangun awareness, membangun minat untuk para mahasiswa ataupun anak muda supaya lebih peduli sama lingkungan.
Untuk dalam rangka 17-an tahun 2020, langkah sederhana atau cara sederhana yang bisa kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan. Kalau zaman dulu pejuang kita itu angkat bambu runcing, untuk yang sekarang ini masih sama seperti zaman dulu juga. Dari zaman kita kecil, kita mulai untuk tidak membuang sampah pada tempatnya dan kita mulai untuk memilah sampah dari sumber. Versi saya menjaga Indonesia berarti menjaga modal yang dimiliki oleh bangsa ini. Jadi kita tahu bahwa kita tuh kaya gitu dengan banyak keanekaragaman, baik itu keanekaragaman budaya, keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman ini adalah suatu modal penting yang jangan sampai terganggu oleh hal-hal misalnya seperti sampah gitu. Jadi gimana kita bisa menggunakan modal ini dan mengambil setiap kesempatan yang ada sehingga Indonesia bisa terus maju dan terus berkembang. Versi sederhananya sebenarnya kalau di kampus, aku sendiri dan juga teman-teman, kita ada program Waste for Scholarship. Jadi aku dan mahasiswa kita mengumpulkan sampah-sampah kertas dan juga sampah elektronik untuk nantinya dikumpulkan dan nanti dikonversikan menjadi beasiswa. Jadi kita kemudian menyerahkan hal-hal yang tidak terpakai oleh kita sendiri untuk kemudian dikonversikan menjadi beasiswa dan bermanfaat bagi orang lain. Mungkin selama ini kita kalau ngomongin jadi anak muda, apa sih yang bisa kita lakukan untuk Indonesia gitu ya. Salah satunya mungkin perjuangan kita udah beda, kita nggak ngelawan penjajah lagi gitu, tapi sekarang kita ngelawan isu-isu apa. Mungkin salah satunya yang kita mau bawa dari gerakan ini adalah gimana anak muda bisa jadi bagian dari solusi, tidak hanya fokus ke problem, masalah gitu, terutama masalah sampah gitu dalam hal ini, tapi yuk mulai sama-sama challenge diri kita sendiri untuk punya pola pikir yang baru. Gimana nih kita bisa bikin sesuatu supaya sampah-sampah kita ini bisa pada akhirnya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Karena salah satu tujuan utama dari program Jaga Indonesia Aksi Demi Bumi ini, kita mau kasih perspektif baru lah gitu ke anak muda bahwa sampah kemasan plastik itu tidak seharusnya end up atau berakhir di selokan, di sungai, atau di tempat sampah gitu, karena dia punya nilai. Yang penting sekarang gimana kita sama-sama berkolaborasi untuk naikin nilai sampah ini sehingga pada akhirnya bisa create circular ekonomi yang baru. Dan mungkin itu yang kepikiran saat ini, kita pengen menyambut momentum kemerdekaan Indonesia juga untuk ngajak anak-anak muda, yuk mulai punya positive thinking gitu ya, punya positive mindset dan mencoba melihat solusi, bukan hanya melihat dari sisi masalah Indonesia, tapi gimana sama-sama bisa create solution untuk Indonesia. Versi sederhana aku untuk menjaga Indonesia sih simpel, lebih ke kita harus ngejaga lingkungan, karena lingkungan itu kan ya tempat kita tinggal, masa kita mau bikin itu kotor ataupun kita mau ngerusakin sih sebetulnya kayak gitu kan ada. Terus untuk kemerdekaan ini, kalau misalnya aku sendiri sih aku akan lebih kayak peduli lagi dengan lingkungan, terus kita coba ngejaga apa yang kita pakai sehari-hari, misalnya sampah plastik kemasan dan lain-lain, itu bisa coba dibuangnya nggak sembarangan, jadi lingkungan kita juga jadi bersih, nggak rusak, dan akan tetap indah. Menurut kami ya simpel sih, dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya, terus kita harus mikir berubah pola pikir untuk sampah sekecil apapun juga harus kita buang pada tempatnya, terus ya, terus lagian juga kayak sampah kan berbahaya juga. Kemarin kayak sempet lihat di beberapa medsos tuh kayak ngebunuh hewan-hewan kayak ikan paus tuh tiba-tiba tuh pas terdampar di tepi laut. Iya, banyak sampah, terus kura-kura nyangkut gitu. Ya pokoknya lebih ke situ, lebih menjaga lingkungan sih. Dan kalau aku tambahan mungkin buat teman-teman yang suka keluar dari rumah cari senang buat ke alam gitu, tolong dikutip sampahnya gitu, jangan dibuang sembarangan. Kalaupun nemu sampah ya udah ikhlas aja gitu, ambil terus coba buang di tong sampah terdekat gitu. Karena beberapa kali aku pergi ke daerah Sentul kemarin, karena aku senang keluar gitu, jadi kayak aku melaksanakan hal itu. Jadi kayak setiap aku pergi ke alam tuh kayak bawa satu kantong memang khusus buat sampah-sampah yang aku temuin di depan mataku gitu. Jadi kayak aku rasa hal si simple itu bisa mengurangi sampah-sampah yang berkeliaran.